Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam saat teduh sebentar sebelum kita nanti masuk dalam ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan rahmat-Nya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa banyak siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Biarlah kebangkitan Kristus membawa pengharapan yang baru dalam hidup ini. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan sebagai persembahan kita pagi hari ini. Haleluya.
Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, darah-Mu, salib-Mu terus hidupku. Nama Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Mari katakan, Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang, amin, hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, darah Tuhan, darah-Mu, salib-Mu terus hidupku. Nama Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit. Harapan, amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu
setia. One more time. Tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal Tuhan. Yes. Dan hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Mari sama-sama Bapak Ibu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Mari yang percaya. Ku percaya, ku amankan harapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus kekuatan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya kami aman Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Kira bala-bala kira tak. Yesus, Yesus. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami akan terus muncul dan terus Tuhan ada Tuhan. Karena Engkau bangkit, karena Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga Tuhan, sungguh kami bangga Tuhan. Dan biarlah pengharapan ini Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Untuk kami menjalani kehidupan ke depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa kami yang hadir pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar setiap kami Tuhan nanti pulang, kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Kasih salam kanan kiri depan belakang. Yesus bangkit, amin. Serahkanlah musuh
Siapa yang hidup tetap bangkit di akhir zaman ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Mari semua katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. katakan mari. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bebenah. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan. Bukan bagi nyatakan kemuliaan, Mari bangkit nyatakan. nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Dialah Raja. Raja. Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Nyatakan kemuliaannya, bukan Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. nyatakan kebesarannya. Sampai Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi nyatakan kemuliaan, hanya, bukan bagi nyatakan
amin. Seberapa banyak yang siap untuk terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Amin, amin. Cuman caranya Tuhan yang membuat kita terpesona ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan cintanya kepada kita. Amin. Dan pegang itu untuk kita betul-betul menjadi punya pengharapan di hari ke depan. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sekali lagi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasa-Mu, katakan tak terduga, tak terduga cara-Mu. Hanya Yesus, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan jalan-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Katakan sekali lagi, ku kagumi di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan, terduga yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga
indah kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan betapa hebat akan anugerah-Mu atas setiap daripada kami. Kami sungguh mengagumi akan cara-Mu mengasihi kami, setiap orang-orang percaya, bahkan dunia dan segala isinya. Betapa kami kagum senantiasa akan segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sungguh hari ini kami bersuka cita ada di rumah Tuhan. Dan sungguh kami bersuka cita ada di sekumpulan orang-orang yang mempercayai bahwa harapan kami ada di dalam Tuhan. Dan harapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Kami mau izinkan Tuhan berbicara secara spesifik kepada setiap kami pagi ini. Baik kami yang ada di tempat ini, setiap teman-teman yang mendengar secara online. Tuhan urapi, jamah, dan setiap kebenaran yang pergi tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bolehkah lebih keras lagi? Shalom semuanya. Lihat samping kiri dan kananmu, katakan Tuhan memberkatimu pagi hari ini. Haleluya. Kasih wajah terbaik Anda kepada Dia, kasih senyum terbaik Anda kepada Dia, dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan dalam krisis kehidupan. Begitu banyak orang, saudara dikasih oleh Tuhan, meyakini akan apa yang tertulis di depan ini. Karena itulah yang Anda akan temukan ketika Anda cari harapan itu apa sih? Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan mendatang. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu keyakinan setiap daripada orang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak karena itu nggak terlihat, tidak tampak, tetapi diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar itu menjadi terwujud. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, apakah harapan itu hanya sebatas arti yang Anda baca di depan? Apakah harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus sama persis dengan yang demikian? Pagi ini kita akan belajar tentang hal itu lewat satu kejadian, bagaimana Yesus bangkit, dan bagaimana Yesus menang atas maut, dan bagaimana kebangkitannya memberitahu kita bahwa hari esok kita adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan. Krisis adalah sebuah situasi yang sulit yang membuat suatu kondisi hidup terasa tertekan. Mengapa menjadi tertekan? Karena krisis itu adalah sebuah akibat dari beberapa kejadian dalam situasi tersebut yang menekan seseorang. Jadi bukan cuma satu persoalannya, bukan cuma dua persoalannya, atau satu persoalannya, tapi berakibat banyak hal dalam kehidupannya mendapatkan dampak dari situasi tersebut. Jika satu masalah terlalu berat dan sistem penunjang diri baik dari diri sendiri maupun dari orang lain tidak berjalan baik, maka akan menghilangkan keseimbangan kehidupan. Sehingga sangat bisa orang yang dalam krisis kehidupannya begitu sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan secara psikologis, orang yang sedang dalam sebuah krisis kehidupan yang alat penunjang, orang penunjang, kekuatan penunjangnya tak berfungsi dengan baik, biasanya orang-orang dalam krisis akan mengalami stres yang sedemikian rupa, bisa depresi, dan hal-hal kejiwaan lainnya bisa menyertai kehidupannya. Pagi ini saya berdoa bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kita mengerti dalam kehidupan orang percaya bahwa ada harapan yang tetap akan tersedia bagi setiap orang percaya dalam situasi krisis apapun. Bahkan krisis bisa datang berganti-ganti modelnya, tapi harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah berganti. Harapan dalam Tuhan akan tetap ada di setiap krisis apapun selama dunia ini ada. Yohanes pasal yang ke-20
teks kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18, tapi izinkan saya mulai membacanya dari ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-18, tentu Anda akan menemukan kisah yang sama di Injil Sinoptik di Matius, Lukas, dan Markus. Namun saya suka membaca teks ini karena terfokus kepada seorang wanita yang namanya Maria Magdalena, dengan berbagai macam hal yang terjadi pada waktu Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan di beberapa ayat pertama, Anda tahu kisahnya Maria Magdalena bersama dengan wanita yang lain, perempuan-perempuan yang lain datang ke kuburan Yesus. Tujuannya bukan untuk membuktikan kebangkitan Kristus. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa perkataan Yesus bahwa dia akan mati kemudian di hari ketiga dia akan bangkit. Karena akan Anda menemukan sebuah narasi yang dicatat di Yohanes 21 sampai yang ke-18. Waktu Maria sampai ke sana bersama dengan perempuan-perempuan yang lain dan kemudian melihat kubur itu sudah kosong, dia tidak akan pernah mengartikan itu bahwa Yesus bangkit. Bahkan Anda menemukan setelah dia melihat kubur kosong, dia kasih tahu kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus bukan bangkit. Infonya, beritanya yang disampaikan oleh Maria Magdalena, Yesus nggak ada di situ. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus dicuri dari situ. Bahkan Anda akan menemukan ayat-ayat berikutnya, orang yang memberitahu kepada dia waktu di dalam kubur, ya, bahwa orang itu yang dianggap sebagai penjaga taman, dia berkata, di mana kamu letakkan Yesus? Di mana kau letakkan Tuhanku? Karena Maria nggak berpikir bahwa Yesus bangkit. Info yang dia sampaikan kepada murid-murid yang lain, dipercaya bahwa Yesusnya hilang. Bahkan sebelum ayat 9 Anda akan temukan begini, murid-murid percaya kepada info itu. Bukan info Yesusnya bangkit dari kematian, tapi info yang mereka percaya adalah Yesusnya hilang. Jadi di awal kisah ini Maria membawa berita hoax sebenarnya, kalau Anda bisa lihat di sana. Namun mari kita lihat ayat yang ke-9 berkata begini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Doa saya begini, hari-hari ini bahkan saya mengikuti YouTube Gaya Kudus, mendengar khotbah-khotbah dari gembala dan beberapa hamba Tuhan di tempat ini, berkhotbah tentang kebangkitan Yesus, berkhotbah tentang kasih yang tak terhingga. Kemarin saya mengikuti khotbah yang percaya walaupun belum melihat. Saya berdoa begini, Anda sampai ke titik di mana Anda yakin dan percaya penuh bahwa Yesus kita sudah bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Karena Alkitab mencatat waktu Maria dan murid-murid ada di kondisi kubur kosong, mereka nggak mengerti, nggak paham, bahkan nggak percaya bahwa Yesus yang telah mengatakan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu bahkan, bahwa dia akan menanggung begitu banyak penderitaan, disalibkan, mati, hari ketiga akan bangkit. Mereka nggak percaya akan hal itu. Hari ini saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan, Anda mengerti dan kemudian mempercayai sebagai kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saya akan baca ayat yang ke-11. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan yang sama ditanya dua kali kepada orang yang sama.
Karena sampai di ayat itu pun Maria tidak menyadari bahwa info dari malaikat, bahkan dia ketemu dengan Tuhan, dia pun sampai ke titik itu nggak mengerti dan nggak percaya Yesusnya bangkit. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Yuk bayangin, yang dia cari sebenarnya lagi ngomong sama dia loh. Tapi dia nggak tahu bahwa itulah yang dia cari, yang sebenarnya membuktikan perkataannya kepada murid-murid yang lain juga, bahwa dia akan bangkit. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, si penunggu taman menurut Maria, "Tuan," jadi saya kalau membahasakan itu kira-kira begini, "Tuan dalam tangisan dan kesedihannya, dalam krisis yang betul-betul mungkin menggerogoti iman dan harapannya, dia berkata, 'Tuan.' Jikalau Tuhan yang mengambil dia," berarti Yesus tertuduh pada waktu itu, "jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saya membayangkan begini, waktu Yesus berbicara dengan dia, mungkin dalam bayangan saya, dalam imajinasi saya, Yesus ketawa mungkin. Yesus juga mungkin campur heran dengan seorang yang bernama Maria Magdalena ini. Karena dia lagi ketemu dengan orang yang dia cari. Tapi Maria nggak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Waktu pertama Yesus berbicara kepada dia panggil, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tapi kemudian ketika dia menganggap Yesus itu penjaga taman dan menuduh Yesus mencuri mayat daripada Yesus itu sendiri, dia panggil nama Maria, "Maria." Kita mengatakan Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 16 menjadi berbeda situasinya. Ketika Tuhan berkata kepada Maria, "Maria." Tuhan memanggil nama Maria sebagai sebuah penggambaran bahwa Tuhan mengenal domba gembalaannya dan kemudian memanggil dia sesuai dengan namanya. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sebuah perubahan signifikan jika Anda bandingkan dari ayat 1 bahkan sampai ayat yang ke-16 dan dibandingkan ayat yang ke-15. Berbeda sekali situasinya Maria. Dari seseorang yang krisis, kehilangan keyakinan, kepercayaan, rasa-rasanya ada di titik terendah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia berubah di ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan hidup murid-murid sudah hancur sebenarnya jika Anda baca kisah ini dan sebelum Yesus berjumpa dengan semua mereka termasuk dengan Thomas. Harapan mereka hancur. Yang terlihat bagi mereka ketika mereka ketemu kubur Yesus yang kosong itu bukan kebangkitan dan kabar sukacita. Tapi yang terlihat adalah Yesusnya ditangkap, Yesusnya disalib, Yesusnya dikubur. Tapi nggak ada suara kebenaran yang meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bangkit. Yang terlihat bagi mereka cuma sampai di situ saja. Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan Yesus kubur. That's it, selesai. Tidak ada harapan. Yang ada cuma banyak pertanyaan. Sampai mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Untuk memberi info kita hari ini, situasi mereka gimana sih sampai pada waktu Yesus bangkit dan Yesus belum menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan kepada murid-murid yang lain. Markus 14 ayat 50 menggambarkan kepada kita tentang situasi krisisnya mereka. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri saat Yesus ditangkap.
Bahkan sampai kepada penyaliban, hanya beberapa wanita dan Yohanes murid yang dikasih yang mengikut dia saat Yesus disalibkan. Tapi murid-murid yang lain, kata Markus 14:50, mereka meninggalkan dia dan melarikan diri dan tinggal dalam ketakutan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini ada dua hal yang saya berdoa. Ketika Anda berbicara tentang bisakah saya berpengharapan dalam krisis apapun yang terjadi di kehidupan kita, di kehidupanmu, di kehidupan keluargamu, di kehidupan bisnismu, bisakah Anda berpengharapan dalam segala bentuk krisis apapun? Dua hal ini doa saya menolong semua kita. Untuk apapun krisis yang Tuhan izinkan, Anda akan menemukan tetap dan selama-lamanya pengharapan saudara ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Hal yang pertama pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Karena bagi saya, keyakinan dan kepercayaan kepada kuasa kebangkitan Kristus adalah titik yang akan menguatkan Anda untuk melangkah di kemudian hari. Karena Anda tahu sebuah kebenaran bahwa Yesus tidak saja berkata it is finished di kayu salib, tapi dia menyelesaikan sempurna proses penyaliban dan kebangkitan, di mana apa yang dia katakan bahwa dia akan mati disalibkan 3 hari berikutnya akan bangkit, itu nyata benar adanya. Lukas 24 ayat yang kelima berkata, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dua malaikat itu mengingatkan kepada murid-murid yang datang ke kubur yang kosong, yang berasumsi bahwa Yesus bukan bangkit, Yesus dicuri. Malaikat itu berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kira hal ini Anda bahkan telah dengar sejak Anda sekolah minggu. Sepanjang Anda jadi orang percaya, setiap Paskah pasti juga akan dikhotbahkan tentang kebenaran bahwa Yesus bangkit. Namun ingat baik-baik, di kubur yang kosong, Maria Magdalena dan murid-murid nggak percaya Yesus bangkit. Alkitab pakai kata mereka nggak mengerti isi kitab suci. Doa saya begini, kalau Tuhan mengingatkan kita semua pagi ini bahwa kita harus percaya senantiasa kepada kuasa kebangkitan Kristus Yesus, itu harus menjadi sebuah kebenaran absolut dalam kehidupan saya dan saudara. Kebenarannya adalah Tuhan kita memang mati di kayu salib. Yohanes 3:16, karena memang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Waktu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, tak sekedar lahir, tapi sampai mati di kayu salib, sampai bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah kebenaran yang gak boleh hilang dalam iman saya dan iman saudara. Bahkan saya berdoa Anda semakin memahami dan mengerti tentang kuasa dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran bahwa kuasa kebangkitannya adalah kebangkitan hidup bagi orang percaya. Dan bagi saya, keyakinan akan kebenaran Yesus bangkit itu harus final bagi kita orang percaya. Anda gak boleh ragu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Anda gak boleh ragu tentang kebenaran bahwa dia hidup mengalahkan maut. Setiap daripada Anda yang hidup hari ini, bahkan besok sampai Tuhan menjemput kita semua, bahkan dia datang yang kedua kali, gak boleh mengubah kebenaran ini. Yesus kita mati, tapi Yesus kita juga bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk menolong kita, Paulus, Yohanes mengatakan tentang apa kebangkitan itu.
1 Korintus 15 ayat yang ke-20, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengatakan seperti begini. Tetapi yang benar ialah, apakah yang benar itu? Bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat yang ke-13 berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Yohanes 11:25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari mana Anda mendapatkan keyakinan akan kebenaran bahwa ada kehidupan setelah kematian? Dari mana Anda punya keyakinan bahwa orang-orang percaya ketika mati, pada waktu Yesus datang, Anda dan saya akan dibangkitkan? Dari mana Anda punya keyakinan akan kebenaran bahwa ada kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dari mana? Menurut saudara, Anda harus temukan kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Dan kalau firman Tuhan yang mengatakan itu, maka Anda dan saya harus mempercayainya sebagai sebuah kebenaran. Bahkan menarik, saudara dikasih Tuhan, untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, Paulus menganggap semua pencapaian, semua kemegahan, semua status terkenalnya dia, Paulus anggap sampah. Hanya oleh karena dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3:10-11, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi, dari mana kita mendapatkan keyakinan akan kebangkitan orang percaya? Dari kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita mendapat pengharapan akan kebangkitan hidup dari keterpurukan? Dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini pastikan dengan imanmu kepada Yesus Kristus bahwa setiap orang percaya kebenarannya ada kehidupan setelah kematian. Bagi kita orang percaya kebenarannya ada kehidupan kekal bagi setiap yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Berapa banyak Anda yang mempercayai bahwa ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Kasih salam sama kiri kananmu. Tuhan sudah mati dan bangkit dan menyelamatkan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita di muka bumi. Krisis apapun bisa terjadi. That's not the end. Itu bukan akhir of the story of my life. Itu bukan akhir dari kisah kehidupan. Bukan. Jadi hari ini kalau Anda ada krisis, dalam konteks poin pertama, kalau Anda ada krisis tentang keselamatan kehidupan, krisis tentang kehidupan yang kekal, maka jawabannya adalah di dalam kebangkitan Kristus kita percaya ada kehidupan kekal bagi orang percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dunia ini kita bisa saja berduka cita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Karena mungkin Anda dalam sebuah krisis yang begitu luar biasa. Tapi dengarkan baik ini, saudara kasih Tuhan. Jika Anda sedang bersuka cita, bahkan oleh karena berbagai macam pencobaan, bermacam-macam hal yang sulit, that's not the only story of my life. Itu bukan saja
kisah kehidupanmu satu-satunya. Dalam setiap story kehidupan, menurut saya, ketika Anda percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, Anda tahu, kalaupun hari ini Anda sedang ada dalam season, musim, situasi yang sulit, percayakan hal ini, itu bukan akhir kisah hidupmu. Bukan akhir kisah hidupmu. Bukan akhir kisah hidupmu. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang sedang bekerja dalam masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan. Oleh karenanya poin pertama, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Kebenaran akan menolong saudara dalam setiap story kehidupan saudara. Kebenaran akan menguatkan Anda bahwa kalau Anda pun sedang menderita, adalah sebuah krisis, itu bukan akhir dari kehidupan. Tuhan sedang terus bekerja dalam setiap kisah kehidupan. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan pengharapan. Di mana kita tahu Maria mendapatkan kekuatan dan kemudian pengharapan dan kemudian menjadi berbeda secara signifikan. Di antara ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kemudian Anda bandingkan ayat yang ke-18. Setelah Maria melihat Tuhan, ada perbedaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Yohanes 20:18 berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat kisah Maria secara khusus untuk Anda mendapatkan kekuatan dan pengharapan dalam kebangkitan Kristus Yesus. Yesus sudah bangkit di kisah itu. Kubur sudah kosong. Bahkan jenazah Yesus nggak ada lagi di situ. Tapi Maria Magdalena menangis. Ayat 11 mengatakan, tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saya kira menangis itu mempunyai keuntungan. Bahwa dengan menangis menolong Anda untuk paling tidak menjadi lega. Paling tidak beberapa beban Anda ketika Anda menangis dengan baik dan benar, Anda akan merasakan kelegaan. Bagaimana menangis dengan benar dan baik? Saya nggak bisa menggambarkan itu. Tapi menurut saya menangis itu penting dalam psikologi seseorang. Karena dengan menangis, ada beberapa hal dalam kehidupannya yang membuat dia menjadi lega pada akhirnya. Tapi pertanyaannya begini, Maria menangisnya gimana? Karena kalau melihat kebenaran, harusnya dia percaya Yesusnya bangkit. Harusnya, tapi tidak demikian rupanya. Maria menangis. Saya menemukan adalah sebuah penggambaran. Dia berhadapan dengan sebuah kebenaran. Tapi oleh karena nggak paham kebenaran itu, nggak mengerti kebangkitan Kristus dan kuasanya, maka saya menemukan begini. Banyak orang percaya hari-hari ini menangis karena dia hidup tanpa pengharapan. Dia menangis karena rasa-rasanya harapannya hilang. Ada orang percaya yang menangis hidup sebenarnya, tapi penuh kesedihan, tangisan. Bukan menangis sukacita, bukan menangis karena ada kemenangan besar. Dan harusnya Maria menangis karena kemenangan di mana Yesus membuktikan dia hidup. Tapi tidak, tangisan Maria bukan tangisan kemenangan, tangisan kesedihan. Orang yang menangis tanpa pengharapan adalah orang yang hidup tapi terikat dengan dosa. Hidup tapi dalam kekalahan. Hidup tapi tidak berdaya. Hidup tapi dalam kepahitan. Hidup tapi rasa-rasanya gak ada arti untuk hidup. Bahkan salah satu penyebab orang bunuh diri karena dia menganggap gak ada arti hidupnya. Mengapa dia harus hidup?
Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang hidup tapi nggak ada tujuannya. Orang yang menangis tanpa pengharapan akan selalu berkata, what can we do? Apa yang akan kita lakukan? Kalau Anda dalam krisis, dalam situasi yang sulit, sering kita berkata, kita melakukan apa ya, situasi ini terlalu sulit. Anda ingat 2-3 tahun yang lalu tentang COVID-19. Tadi malam waktu saya berdoa dan kemudian saya menjadi tertawa karena di kondisi krisis itu orang batuk aja itu susah. Let's say kita di tempat ini yang di atas maupun di bawah, kalau ada satu orang yang batuk, menurut saya seisi ruangan ini akan lihat siapa yang batuk. Waktu itu. Betul tidak saudara? Tapi zaman sekarang kalau Anda batuk, orang nggak akan lihat saudara. Karena situasinya menjadi berbeda. Saudara kasih Tuhan. Namun kalau orang yang dalam krisis tanpa pengharapan pula, orang akan sering bertanya, what can we do? Gue melakukan apa ya? Kita melakukan apa? Terasa sulit, terasa nggak mungkin. Orang akan berkata, we have no hope for the future. Nggak punya harapan untuk hari esok. Saya tuh bayangkan begini. Saya lihat foto teman saya sama istrinya foto di situ. Saya teringat begini. Mereka foto sambil tersenyum. Ya, Pak Heri mana tuh? Di manakah dirimu? Oh ada. Saya lihat sama istrinya tersenyum waktu memegang itu. Siapa suruh berteman dengan saya di Facebook? Jadi fotomu adalah foto yang dikonsumsi banyak orang. Tapi saya mau contohkan begini. Kira-kira waktu Maria mengingat salib dan kubur yang kosong, Maria tersenyum, Maria menangis sukacita kak? No. Saya bayangkan begini. Maria duduk. Di situ ada kubur kosong. Dia teringat akan salib. Dan dia menangis. Yuk bayangin. 3,5 tahun dia berjalan bersama dengan Yesus kurang lebih. Tidak ada krisis yang tidak selesaikan ketika Yesus hadir bersama-sama mereka. Katakan, kemustahilan apa yang tidak diselesaikan Yesus waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Semuanya beres bersama dengan Yesus. Tiba-tiba, walaupun Yesus sudah berkata kepada mereka bahwa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan di hari yang ketiga, tapi toh Alkitab berkatakan mereka nggak percaya. Jadi saya menggambarkan begini, Maria nangis, tapi tangisannya tangisan kesedihan, tangisan tanpa tujuan, tangisan kehilangan pengharapan. Why? Karena dia nggak akan bertemu lagi dengan Yesus yang berjalan bersama-sama, dan kemudian di setiap krisis selalu ada mujizat di situ, selalu ada jalan keluar. Dia nangis tanpa pengharapan. Dia nangis tanpa tujuan. Dia nangis sejadi-jadinya. Tapi sayangnya nangisnya tentang sesuatu yang dia nggak paham. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini Anda sedang menangis atau tidak. Saya percaya Tuhan tahu kalau Anda sedang menangis di hari-hari ini. Tentang masalah apapun. Dan mungkin Anda hadir pada pagi ini. Baik yang di atas ataupun yang di bawah. Anda yang mungkin sedang mengikuti dengan online, Anda sedang menangis karena kondisi yang begitu sulit dan Anda nggak tahu kapan itu selesai. Anda juga mungkin berpikir bahwa krisis itu adalah akhir dari story kehidupanmu. Udah selesai, nggak ada harapan lagi. Hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Maria dengan tangisannya? Dengar baik. Ayat 16 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Maria. Panggilan itu adalah panggilan yang menurut saya biasa Maria dengar dalam perjalanan dia bersama dengan Yesus. Maria. Tiba-tiba berbeda Marianya. Dalam tangisan yang saya gambarkan tadi, sedih, tanpa harapan. Nggak berpikir tentang besok piye. Nggak ada Yesus. Yesus yang sudah mati piye. Tapi Yesus datang dan panggil Maria.
Panggilan itu rupanya dikenal oleh Maria karena dia bisa mendengar dan biasa mendengar panggilan itu. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Guru. Pertemuan tersebut menggambarkan tentang datangnya Tuhan yang penuh kasih, memanggil kita domba-domba gembalaannya dengan nama kita masing-masing, menggambarkan kepada kita gembala kita yang baik, tahu setiap kondisi krisis kehidupanmu, tahu masalahmu, tahu kondisimu, tahu situasimu. Dia bilang, Maria. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagi saya Maria mengenal suara sang gembala yang memanggilnya. Dari mana Maria mendapatkan kekuatan dan kemudian pengharapan? Ayat 18 mengatakan, aku telah melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena waktu dia melihat Tuhan di ayat 18, dia tidak mengatakan lagi itu penunggu taman, tapi dia berkata, Rabuni, Guru. Perkataan itu memberi arti kepada kita. Maria mengenal Yesus yang sudah bangkit. Maria meyakini Yesus yang sudah bangkit. Dan secara khusus datang kepada Maria, berbicara dengan Maria. Sehingga itu mendapatkan kekuatan dan kemudian pengharapan untuk Maria pergi dari kubur itu dan kasih tahu kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Ada sebuah hubungan yang kembali dipulihkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga Maria, menurut saya, pada waktu dia ketemu Yesus dan mendengar gurunya berkata, Maria. Waktu Maria keluar dari kubur itu setelah berjumpa dengan Yesus, Maria nggak nangis lagi seperti tadi. Saya membayangkan Maria menangis mungkin tapi dengan sukacita. Dia cepat-cepat pergi ketemu kepada murid-muridnya yang juga masih dalam ketakutan dan ketidakpercayaan, memberitahu kepada mereka, aku telah melihat Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang udah bangkit itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, terbangun sebuah hubungan yang memulihkan Maria pada akhirnya. Disitulah Maria mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Dari mana Anda punya kekuatan dan pengharapan di tengah krisis apapun? Jawabannya sederhana. Anda harus terhubung dengan Tuhan senantiasa. Karena dari sanalah Anda mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kedekatan dengan Tuhan bukan soal dekatnya Anda dengan aktivitas rohani. Kedekatan Anda dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan soal jarak. Gue udah ke gereja, gue udah doa pagi, gue udah baca firman Tuhan. No. Menurut saya begini, kedekatan dengan Tuhan ditentukan dengan Anda terhubung dengan Tuhan atau enggak. Karena ada orang yang ke gereja tapi hatinya enggak di gereja. Ada orang yang datang doa pagi tapi hatinya enggak di doa pagi. Ada orang yang baca firman Tuhan tapi dia enggak percaya apa kata firman Tuhan. Alkitab membuktikan Maria dan murid-murid yang lain dengar dari Yesus sendiri, aku akan menderita, menanggung banyak penderitaan, disalibkan, dibangkitkan hari ketiga. Itu pun mereka enggak percaya. Sampai hubungan mereka dipulihkan. Dan kemudian mereka meyakini kebangkitan Kristus Yesus. Petrus mengatakan begini tentang kebangkitan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pada akhirnya membuat kita punya kehidupan kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan.
Nah, ketika Anda terhubung dengan Tuhan dan kemudian meyakini kuasa kebangkitannya, Anda mendapatkan kekuatan. Anda mendapatkan pengharapan untuk hidupmu yang sekarang dan hidupmu yang selanjutnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena Yesus bangkit, kita punya harapan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah. Kalaupun hari ini Anda sedang dalam krisis, apapun krisis yang menekan Anda, sehingga rasa-rasanya Anda berkata ini akhir dari story kehidupan. Anda dalam situasi yang tidak mudah, rentan, penuh ketidakberdayaan. Bahkan mungkin Anda tidak punya kekuatan. Tapi karena Yesus bangkit dan membuktikan Dia menang atas maut, maka Anda bisa punya harapan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah itu. Krisis bisa saja terjadi dan diizinkan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah engkau percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus yang adalah kebenaran yang menjamin kehidupan kekal dan kebangkitan dari antara orang mati? Apakah engkau percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus membuat engkau punya kekuatan dan pengharapan untuk hidup dalam hari-hari kehidupan? Jika engkau percaya, apapun krisismu, Anda akan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini. 2 malam yang lalu, saya baru berdiskusi, berbagi cerita dengan seorang wanita di rumah saya. Dia mulai bercerita. Suaminya meninggal di usia pernikahan 5 tahun, meninggalkan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ketika suaminya meninggal, tidak meninggalkan apa-apa untuk biaya hidupnya. Tahun 87. Apa yang terjadi kepada kehidupannya? Hari-hari pertama setelah kematian suaminya, dia dibantu oleh beberapa saudara untuk menghidupi dirinya dan 3 orang anaknya. Yang pertama masih 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga masih 2 tahun kurang. Masih sangat kecil. Suatu ketika bantuan dari saudara-saudaranya berhenti. Karena toh memang untuk menghidupi 4 orang juga yang gak mudah pada waktu itu. Carilah dia kerja untuk menghidupi 3 orang anaknya. Dia bercerita, dia pernah kerja di salon. Dia pernah kerja di tempat biliar untuk jaga shift malam dari jam 12 sampai jam 6 pagi waktu itu. Saya berkata kepada dia, kok mau jaga biliar? Dia bilang begini, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Saya tanya, lah saudara-saudara nggak bantu lagi? Enggak, karena mereka juga punya kesulitan yang lain. Sehingga tentu bergantung kepada mereka bertahun-tahun juga nggak mungkin. Setelah dia merasa meninggalkan anak-anaknya di tengah malam itu nggak mudah dan nggak baik, dia cari pekerjaan yang lain. Kemana saja dia cari. 2 orang anaknya ditinggal di rumah saudaranya. Dia gendong anaknya yang belum 2 tahun itu untuk cari kerja kemana-mana. Supaya 3 anaknya ini bisa makan. Suatu ketika dia join dengan sebuah gereja di Jakarta. Dan di Jakarta di gereja tersebut ada persekutuan doa pagi yang berdoa bersama-sama. Dan dalam doa-doa pagi itu ada kelompok-kelompok yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Di situ dia bercerita tentang pergumulan kehidupannya. Dia didoakan, didukung sedemikian rupa supaya tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Tapi dia bilang, krisis masih terus berlanjut. Saya masih kerja serabutan supaya saya bisa makan dan anak-anak saya bisa makan. Suatu ketika dalam doa pagi tersebut ditanya, kamu pingin kerja apa? Kalau begitu daripada kamu kerja serabutan, kamu pingin kerja apa? Apa saja yang penting saya bisa kerja, anak-anak saya bisa makan dan mereka bisa sekolah nantinya. Kemudian dia bercerita, di persekutuan itu ada salah satu pendeta tamu yang datang berkhotbah. Rupanya dia pimpinan sebuah perusahaan asuransi pada waktu itu, sedang membuka lowongan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tiba-tiba dia dibilang begini dalam persekutuan doa itu, coba Bu, mendaftar aja, siapa tahu kamu diterima jadi agen asuransi. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya dia datang ke tempat tersebut. Singkat cerita dia diterima jadi agen asuransi. Waktu itu untuk menjual asuransi, saudara dikasih Tuhan, nggak mudah.
Karena sering dia harus bawa gendong anaknya yang masih kecil untuk cari nasabah. Tapi dia mengerjakan itu tahun demi tahun karena dia berkata, saya harus kerja. Anak-anak saya harus makan. Di gereja dalam persekutuan doa dia selalu didoakan. Dia bilang begini, saya selalu didoakan. Saya ditelepon untuk tetap kuat, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saya selalu dibilangin bahwa itu bukan akhir dari kisahmu dan kisah anak-anakmu. Ada hari esok buatmu dan buat anak-anakmu. Tapi sering hari demi hari dia melalui sebuah kenyataan dan yang terlihat bahwa dia masih sulit. Anak-anaknya masih kecil. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana bisa makan kalau dia nggak kerja? Suatu ketika dalam beberapa tahun dia kerja, dia dipanggil oleh pimpinan perusahaan asuransi tempat dia bekerja untuk tidak lagi jadi agen asuransi, tapi kerja sebagai pegawai tetap di kantor asuransi. Jadi nggak harus jual polis, tapi kamu kerja di belakang dapat gaji dan lain sebagainya. Dia cerita di persekutuan doa itu, dan teman-teman persekutuan doa bilang begini, itulah hari-hari yang Tuhan bilang akan berakhir karena ada harapan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Ada hari esok buat orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sangat bersuka cita mendapatkan pekerjaan itu. Dalam pekerjaan tersebut, karena dia nggak punya rumah, tiba-tiba saudaranya bilang begini, Bu, di tetangga saya ada rumah yang mau dijual murah. Tapi ibu itu berkata begini, bagaimana mungkin saya bisa beli rumah itu? Kerja saya aja buat makan saya dan anak-anak saya kadang gak cukup. Bagaimana mungkin? Tapi saudaranya bilang begini, kalau ibu percaya Tuhan selalu punya jalan, maka jalan akan dibukakan apapun situasi sulitnya. Ibu punya berapa? Dia punya gelang, kata dia. Dia jual sebagai uang DP. Uang DP pun gak cukup dengan uang penjualan gelang satu-satunya dia. Tapi saudaranya bilang, gak apa-apa, saya tambahkan dengan uangku, nanti ibu cicil. Waktu itu dia berkata begini, kalau gua cicil kapan selesainya? Lalu gua kerja buat makan aja gak cukup. Ibu itu berkata begini, saudaranya, percaya saja, selalu kalau Tuhan buka jalan, jalannya itu cukup untuk menyelesaikan masalah. Singkat cerita, rumah itu terbeli, dicicil, dan masih ada sampai hari ini. Tiba-tiba pimpinan kantornya bilang begini, Bu, kita mau buka di Yogyakarta. Ya, ibu mau pilih ke Jogja apa ke Medan, karena butuh karyawan untuk bantu proses operasional yang ada di Jogja. Akhirnya dia pilih Jogja. Saudara dikasih oleh Tuhan, buka asuransi di sana dan terus berjalan. Di Jogja juga sama kejadiannya. Anak-anaknya mulai tumbuh besar, mulai sekolah, dan mujizat demi mujizat sebagaimana Tuhan janjikan, hari esok penuh pengharapan terjadi kepada ibu itu. Ada rumah kecil juga sama seperti yang di Jakarta. Dia berpikir bagaimana mungkin saya bisa beli rumah itu daripada kontrak. Ada orang nawarkan rumah, tapi piye caranya, duitnya nggak ada. Tapi selalu kejadiannya sama. Apa yang dia punya dibawa sebagai uang muka dan rumah itu bisa terbeli, hari ini masih ada. Dan dia bilang begini di akhir ceritanya, kalau saja saya nggak join dalam doa pagi itu, dalam persekutuan itu, puluhan tahun yang lalu, hari ini saya nggak tahu jadinya hidup saya seperti apa. Di persekutuan doa itu, di ibadah itulah saya menemukan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahu nggak ibu itu siapa? Ibu itu mertua saya sendiri. Saya bilang begini, oh Tuhan buat mama pindah ke Jogja. Karena tahun 2000 waktu saya pindah dari Semarang ke AFZ Jogja, saya ketemu istri saya di situ. Saya pendeta, istri saya jemaat. Ketemulah kami di situ. Wow, hebat banget rencana Tuhan. Di kisah apapun, ada akhir yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan sediakan. Hari ini saya nggak tahu krisis semua apa. Dengarkan baik ini. Kuasa kebangkitan Kristus menjamin akan pengharapan dan kekuatan dalam setiap hari kehidupanmu. Amin firman Tuhan. Saya mengundang para pemain musik. Harapanku di dalammu. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama.
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Setiap kita pagi hari ini bersama-sama katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Dengan iman bersama katakan ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku dalam-Mu. Harapanku. Hari ini Anda mungkin sedang menangis karena situasi krisis. Hari ini Anda mungkin sedang kehilangan pengharapan. Anda sedang kehilangan akan keyakinan akan hari esokmu. Tapi biar kebenaran firman Tuhan menolong kita semua untuk mempercayai kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah kematian menjadi kehidupan, yang mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Bahkan saat-saat di mana engkau merasa gak ada harapan lagi, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kau kekuatan dan pengharapan. Maria yang menangis, Maria yang sedih, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, dia dipulihkan. Dia dipulihkan. Dia mendapatkan kekuatan dan harapan untuk kasih tahu murid-murid yang lain, Yesus sudah bangkit. Aku udah melihat Tuhan. Aku berdoa biar setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi ini menjadi kebenaran yang menjamah semua saudara, menolong semua saudara dalam menghadapi krisis kehidupan apapun. Dan di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu masih berlaku Tuhan sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga. Kuasa kebangkitan-Mu yang membawa setiap kami untuk teguh dalam pengharapan kami menghadapi setiap tantangan, entah itu studi, keluarga, pelayanan, bisnis usaha, apapun juga Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, meteraikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan senantiasa ada solusi. Di dalam Engkau Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan dan pengharapan yang senantiasa diperbarui dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, meteraikan Tuhan apa yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan rema yang baru dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum saya bacakan beberapa warta, kita akan simak dulu tayangan dari multimedia. Silakan.
Sudah? Dari Bapak Yusak? Baik. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Daniel Kapanto dari IFGF Kudus yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya yang pertama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak dimanapun berada. Untuk pengkhotbah minggu depan, diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 21 April 2024 firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua. Saya ulangi, firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Prayetno dan tim paduan suara Mazmur Bakti Jubilus dari Gereja Isa Al-Masih Pring Gading Semarang. Dukung dan doa, dalam doa hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Kemudian saya ingatkan untuk latihan paduan suara Mazmur Bakti. Latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan pada hari Senin 15 April 2024 pukul 18 atau jam 6 sore di ruang serbaguna lantai 1. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Beston Pagi Raya Keluarga, mari Bapak Ibu Saudara semua hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi di GA Kudus ruang serbaguna lantai 1. Saya ingatkan juga bahwa untuk Selasa itu sudah mulai ada doa pagi kembali. Kemarin kita diliburkan ya dalam kegiatan kemarin. Nah ini Selasa ke depan kita akan mulai ibadah doa pagi kembali. Lalu kemudian untuk berita duka, pulang ke rumah Bapa dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, Ibu Jumiatun, ibu dari Ibu Jujuk atau mertua Bapak Pendeta Yonatan, usia 71 tahun, alamat lingkungan Gembongan, RT 11 RW 04 Karangjati, Bergas, Semarang. Meninggal hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 12 di pemakaman TPU Seblimbing Gembongan. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Lalu dukung dalam doa untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat untuk pembelian sebuah unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung pelayanan di Gereja Isa Al-Masih. Silahkan nanti membaca di warta yang sudah terkirim atau cetak ya. Lalu kemudian untuk warta tambahan, untuk menyambut hari Pentakosta yang akan kita peringati tanggal
19 Mei 2024, GIA Kudus akan mengadakan doa puasa setiap hari Kamis dimulai pukul 10 sampai 11 siang, yaitu pada tanggal 18, 25, maksudnya 18 dan 25 April dan 2 Mei 2024. Saya ulangi, untuk menyambut hari Pentakosta yang akan kita peringati tanggal 19 Mei 2024, GIA Kudus akan mengadakan doa puasa setiap hari Kamis mulai pukul 10 sampai 11 siang, yaitu tanggal 18 dan 25 April dan 2 Mei. Bertempat di lantai 1 serbaguna. Lalu kemudian informasi pemilihan majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus masa bakti tahun 2024 sampai 2028 diberitahukan kepada segenap anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus bahwa Gereja Isa Al-Masih Kudus akan mengadakan pemilihan majelis baru untuk periode masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Kami membutuhkan sebanyak 12 orang majelis. Kami minta dukungan dan doa untuk acara ini. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk yang lainnya bisa dibaca di dalam warta cetak maupun elektronik. Sekarang saya ingin menyambut apabila Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya, di atas maupun yang di bawah. Yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri. Oke. Kemudian yang berulang tahun, baik dari tanggal 15 sampai 21 ini, atau barangkali minggu-minggu kemarin berulang tahun tapi belum mendapatkan souvenir, hari ini hadir, silahkan yang berulang tahun bisa bangkit berdiri. Iya, ada di tengah. Yang sudah terima souvenir bisa duduk, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam minggu ini. Jadilah saksi Kristus, beritakanlah kebenaran, dan hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Engkau tambahkan di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka dengan hikmat-Mu, dengan berkat-berkat-Mu, dengan panjang umur, dengan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam keluarga. Sertai perjalanan hidup mereka selanjutnya. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan jemaat pada ibadah ini. Mereka sudah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan membawa persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Engkau memberkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang ada di dalam pergumulan.
entah itu pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam keluarga, hubungan suami istri. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan. Mereka yang bergumul dengan sakit, penyakit, dengan usia lanjut, Tuhan, Engkaulah yang menghibur, menguatkan sidang jemaat yang Kau kasih satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk Pak Daniel Kapanto, Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Biarlah dia juga boleh menjadi hamba Tuhan yang menggembalakan jemaatnya dan menumbuhkan iman mereka, membawanya kepada pengajaran yang benar sesuai dengan pengajaran Kristus. Kami bersyukur, kami menyerahkan kota Kudus di dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota ini, lindungi dan jagai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan menyertai sehingga perjalanan bangsa ini boleh mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kami mohon Tuhan menjaga, mengawal bangsa ini, jauhkan dari hal-hal kerusuhan sosial, kerusuhan politik, atau apapun yang kejahatan yang ada. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi bangsa yang besar ini yang mendapat anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Engkau berkati bangsa-bangsa supaya hidup tenang. Bangsa-bangsa yang berperang supaya mereka boleh bertobat dan menghentikan segala peperangan. Orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara karena krisis pangan, krisis perang yang ada. Tuhan berkati mereka satu persatu sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan dan mendapat suaka politik di mana tempat yang mereka akan tuju. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukanlah aktivitasmu sepanjang minggu ini. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
Tuhan, umat hilang